Berikutnya kepada Bu Safriana, sudah standby nih Bu Safriana ya. Ini materinya lebih rumit sedikit nih Bu ya, mendelay begitu. Nah, software mendelay ya, tetapi memang ini digunakan untuk penulisan artikel karya tulis. Kalau tadi teknik penulisan, nah ini salah satu software yang bisa digunakan dalam teknik penulisan karya tulis ilmiah yang berupa mendelay. Ada lagi nanti Zotero, tetapi yang kita sampaikan kali ini adalah mendelay terlebih dahulu. Kepada Bu Safriana, kami persilahkan dengan segala hormat. Silakan Bu. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya numpang di laptopnya Bu Mutia ya Bu ya, karena kan laptop saya nggak bisa connect, jadi saya pakai laptopnya Bu Mutia. Oke, Bapak Ibu, jadi selanjutnya ini kita akan mencoba mensitasi mencari kutipan. Dalam menulisan artikel ilmiah itu sangat penting kita menulis kutipan itu dari jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang sudah terbit sebelumnya. Karena kalau artikel itu kalau tidak ada acuan dari jurnal-jurnal sebelumnya itu tidak masuk ke dalam kategori artikel ilmiah. Nah, tadi Bu ya, saya share PPT-nya dulu. Oke, sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mendengar software Mendeley mungkin? Oke, apakah sudah tampil di layar? Belum, lagi Belum ya? proses. Belum lagi dibuat sama Bu Mutia, belum tampil. Masih belum tampil ya. Belum ya? Kok belum ya? Udah? Belum ya? Masih. Belum bisa. Udah masuk layarnya? Bisa? Belum ya? Belum masuk. Masih di start sama Bu Mutia pun. Alhamdulillah udah masuk. Udah. Nah. Udah masuk. Oke, ini beberapa cara kita memanfaatkan referensi, manajemen referensi itu fungsinya untuk apa? Itu fungsinya untuk memanage artikel-artikel atau kutipan-kutipan yang menjadi referensi kita atau acuan kita dalam penulisan artikel ilmiah. Oke, ada beberapa manajemen referensi, itu ada Mendeley, ada Zotero, ada EndNote ya Bapak Ibu ya. Ini ketiga-tiganya tuh gratis, alhamdulillah masih gratis ya. Tapi yang paling sering digunakan itu oleh peneliti biasanya tuh paling sering tuh Mendeley atau Zotero. Ini tergantung kitanya nyamannya di mana gitu. Kalau saya sih lebih suka menggunakan Mendeley, tapi kalau profesor saya tuh lebih suka menggunakan Zotero. Nah, yang pertama kita coba apa sih sebenarnya Mendeley ya, kita coba kenalan dulu. Nah, Mendeley itu adalah software manajemen referensi pengumpul sumber daftar pustaka seperti buku, itu bisa kita simpan, artikel dalam bentuk PDF. Dan kita tuh bisa menyusun daftar pustaka tanpa harus mengetik, Ibu. Jadi kita tinggal satu klik aja langsung keluar dia daftar pustakanya ya. Nah, cara downloadnya bagaimana? Nah, aplikasi ini kita peroleh secara gratis di mendeley.com. Ini kelihatan nggak? Aduh, ini laptopnya. Sebentar ya, Bapak Ibu, mohon bersabar. Oke. Nah, Ibu bisa mengklik ya di mendeley.com ya, mendeley.com. Nah, ini ada beberapa langkah-langkahnya. Ini nanti saya share aja PPT-nya, tapi kita langsung aja praktek ya Bapak Ibu ya, cara download
cara mendownload si Mendeley ini. Saya coba share caranya, bentar. Ini gimana nih? Saya coba share. Oke, sudah terlihat belum di layar? Ini share ke sini ya. Masuk? Mendeley. Oke, bentar. Kita. Ini cara masukkannya gimana nih? Udah nampak belum di layarnya tuh? Layarnya. Coba dulu. Loading. Coba klik mendeley.com. Ini lagi loading ya Bapak Ibu. Aduh, macet ya ini laptopnya. Banyak kali terbuka. Iya. Oke, klik Mendeley. Ini. Oke. Mendeley. Jangan nampak. Ibu bisa buka di Google ya. Mendeley. Oke. Ini laptopnya sudah mulai. Ini dia not responding. Ini kalau kita via Zoom ya susahnya seperti ini ya Bu. Jadi harus laptopnya tuh harus kuat menahan tahan banting ya. Ini udah terlalu lambat udah nih. Penahan derita laptopnya ya. Iya. Udah terlalu lambat ini Bu. Udah nggak sanggup lagi Itu dia. Bu. laptopnya. Sabar. Jaringannya juga lelek tuh. Masih Iya, zoom itu, suaranya. Bu. Sebentar ya Bu. Oke. Pakai laptop ini aja. Nggak bisa. Ini gimana nih Bu? Bu Sabrina itu di kosnya Bu Tia ya? Enggak, ini di kampus Ibu. Di kampus, tapi katanya di lockdown, nggak boleh masuk. Kami di relate nggak masalah Bu. Oh, Di relate relate aman ya, relate aman. Cuman apa di Di Palu Indah. itu, yang Bukit bahaya. Indah Bu sama di Lancanggara mah. Ini kenapa nggak mau keluar ya? Ya, Bukit Indah yang bahaya ya. Ini ada kawan nih. Ini dah. Oh iya, halo Ibu. Hai Bu, apa kabar? Nanti kami mampir ya Bu. Insya Allah nanti ke Ya boleh. Kan rencananya 1 kali pertemuan di SMA itu kapan kira-kira? Insya Allah mungkin setelah Ibu Fitri melahirkan ya Bu. Soalnya Bu Fitri kan udah nggak bisa lagi jalan. Dan ini Bu, makanya nih mepet juga waktunya dari kemarin nggak jadi-jadi. Insya Allah nanti. Apa maksudnya kan kalau jadi kapan saya bisa konsultasi dengan kepala sekolahnya dulu. Boleh Bu, boleh. Boleh, Nanti boleh. insya Allah kita Kita konsultasi lagi Bu ya. SMA 1 Dewantara. Oke, ini sudah kelihatan nih mendeley.com. Jadi langsung aja. Udah nampak nggak Ibu? Udah ya? Ini. Alhamdulillah sudah nampak tuh. Nah, di sini kan ada download ya. Tapi kalau misalnya kalau Mendeley itu dia minta akun dulu. Kita buat akun. Jadi kita harus buat create account di sini. Ya, tapi kalau saya kan udah ada akun, nanti Ibu tinggal isi nama aja, asal sekolah gitu ya, email, yang penting Bapak Ibu harus ada email ya. Oke, terus kita coba download. Coba kita download ya. Ini di bagian ini. Ini Mendeley ini sangat memudahkan Bapak Ibu nih dalam penulisan khususnya ya. Karena kita nggak perlu nggak perlu capek-capek
buat daftar pustaka lagi gitu ya. Ini langsung dia sekali klik saja gitu. Ini sangat memudahkan. Ini sudah ada layarnya nih, download Mendeley Desktop for Windows. Jadi kita tinggal klik ini ya. Nanti langkah-langkahnya itu ada di PPT saya. Nanti saya akan share, tapi ini kita langsung praktek aja ya, Ibu ya. Untuk download si Mendeley ini. Langsung aja kita klik download. Oke. Ini agak lambat sedikit. Lagi waiting. Bapak Ibu bisa langsung praktekkan ya di laptopnya sambil di minimize Zoom, bisa dibuka di Google, klik Mendeley, kemudian download Mendeley Desktop for Windows. Ini sekalian supaya bisa praktek. Kita lagi menunggu. Jaringannya nih agak lambat. Inilah kendala kita ya, kalau via daring jaringan tidak mendukung. Oke, apakah sudah? Ini nggak mau download ini, kenapa ya? Mana? Mau. Mana nih? Itu download. Proses. Kenapa lambat ya? Apa yang kita buka? Itu bukan tutup ya WhatsApp-nya itu tuh. Hah? Tutup aja dulu. Oh, udah ini. Oke. Oke, lagi proses ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang sudah berhasil mendownload? Coba dibuka laptopnya. Oh, ini lagi proses mendownload ya. Jadi Mendeley ini Bapak Ibu ini bisa terkoneksi ke Microsoft Word dan di web. Jadi kita bisa langsung simpan acuan referensi kita atau jurnal yang mau kita simpan itu melalui web. Gitu. Jadi nggak perlu kita download lagi. Tapi kalau Bapak Ibu mau download itu nggak masalah. Nanti bisa kita download dan itu filenya sudah masuk ke Mendeley, gitu ya. Jadi ini sangat praktis. Ada yang sudah bisa download? Ada yang sudah berhasil? Ini sebenarnya sudah jam rawan lapar ini ya, Ibu-Ibu. Aduh. Aduh, nggak bisa ini. Jaringannya, karena posisinya lagi di gunung, jadi jaringannya. Iya, kebetulan jaringannya itu lelet, tidak bersahabat dengan Bu Sabrina soalnya. Iya. Aduh, gimana ini ya? Sabar, Bu Sabrina, sabar. Nah, coba kita sambil nunggu Mendeley kita download. Ini saya mau coba nge-review dulu ya, Bu, tentang struktur artikel ilmiah. Mungkin saya udah beberapa baca artikel Bapak Ibu yang sudah masuk ya. Saya coba review. Jadi kan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Bu Zaratul Fitri tentang penulisan PTK, format-formatnya. Nah, dari PTK itu Bapak Ibu bisa menghasilkan beberapa artikel. Jadi nggak mesti satu PTK itu satu artikel ya.
itu bisa menghasilkan beberapa artikel ilmiah. Misalnya dari hasil PTK itu Ibu mendapatkan hasil belajar siswa dalam bentuk pemahaman konsep. Itu masuk ke dalam hasil belajar kognitif. Kemudian hasil belajar psikomotorik gitu. Jadi kalau artikel ilmiah dia lebih spesifik. Jadi dia nggak harus hasil belajar gitu, nggak harus. Jadi dia lebih spesifik. Mungkin seperti yang udah masuk itu kayak Bu Fatima ya, punya Ibu Fatima itu tentang pendidikan karakter, itu bagus sekali Bu. Tapi setelah saya baca, kalau kita ingin mempublis ke dalam bentuk artikel ilmiah di jurnal, maka Ibu perlu menulisnya secara ilmiah, yaitu menggunakan Mendeley gitu. Referensinya, citasinya menggunakan Mendeley, banyak-banyak citasi. Karena beberapa yang saya baca itu banyak opini, pendapat gitu ya kan. Tapi kalau dijadikan artikel itu bagus, karena dalam artikel, dalam formatnya itu kan ada di sini ada judul, ada abstrak, ada pendahuluan, ya kan, ada metode. Nah, jika Ibu Fatima misalnya tadi yang udah membuat satu makalah tentang pendidikan karakter, maka Ibu harus perlu tambahkan metode yang Ibu gunakan untuk melihat tentang penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran fisika, misalnya, gitu ya. Nah, itu metodenya apa? Apakah nanti Ibu metodenya penelitian survei misalnya gitu ya. Itu bisa menggunakan Google Form atau bisa menggunakan lembar observasi gitu. Itu metodenya tuh harus dijelaskan di bagian. Karena kenapa Ibu di format artikel itu ada pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan. Ini harus ada Ibu ya. Kita ini format artikel yang paling umum gitu. Nah, nanti di pembahasannya bagaimana hasil dari metode yang kita gunakan gitu. Jadi kalau yang saya baca itu kebanyakan Bapak Ibu belum mensitasi dalam bentuk Mendeley. Makanya sitasi Mendeley ini sangat penting karena ini merupakan syarat artikel Bapak Ibu diterima di jurnal nasional gitu ya. Nah, ini yang harus diingat ini. Nanti ke depannya coba disesuaikan dengan format ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ada ucapan terima kasih itu jika Bapak Ibu ada mendapatkan bantuan sponsor misalnya itu boleh, tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa, tidak perlu diucapkan terima kasih karena tidak ada sponsor ya. Oke, daftar pustaka ini harus secara citasi ya Ibu, Mendeley kalau bisa. Nah, ya. Karena di format artikel ilmiah itu dia sudah mengatakan di template-nya, acuannya itu, kalau kita masuk rumah orang tuh ada syaratnya gitu. Ini kita harus ikut panduan aturan-aturannya gitu. Aturannya itu harus menggunakan Mendeley. Maka kita perlu belajar Mendeley ya. Nah, coba saya review lagi di bagian pendahuluan ya, cara membuat pendahuluan. Ini kita sambil nunggu si Mendeley-nya terdownload dulu ya. Oke, coba kita review. Nah, ini kemarin ya, tentang judul artikelnya dulu ya. Kemarin kan ada beberapa yang saya baca, judul artikelnya terlalu panjang gitu ya, tidak lugas ya, kurang informatif. Kalau ingin kita artikel ilmiah tuh dia lebih praktis ya Bapak Ibu. Dia tuh tidak perlu kita membuat terlalu bertele-tele, misalnya penerapan model ini untuk meningkatkan hasil belajar di sekolah bla bla bla. Nah, sekolahnya itu kita kalau bisa nggak dimasukkan nggak masalah dia. Kalau artikel dia misalnya dia studi pendahuluan tentang penerapan model PBL, boleh. Dia lebih singkat atau dia penerapan problem solving untuk meningkatkan kemampuan psikomotorik atau kemampuan kognitif siswa gitu atau pemahaman konsep. Jadi dia cukup satu variabel saja. Jadi kalau Bapak Ibu mau tambah minat boleh juga. Tapi kalau artikel itu dia tidak perlu ribet ya, dia cukup praktis sebenarnya. Makanya saya bilang dalam satu judul PTK itu bisa menghasilkan beberapa judul artikel. Nah, apalagi dari Ibu Fatima ya kemarin tentang DJTIS ya, itu bisa judulnya Ibu, kalau Ibu mau buat, itu bagaimana sih penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran fisika. Seperti kita tahu dalam pembelajaran fisika itu kan itu ada laboratoriumnya, ada praktikumnya. Itu saya setuju sekali itu bisa diterapkan pendidikan karakter di bagian misalnya ketika dia praktikum, siswanya harus jujur ketika mengambil data, kemudian dia harus bekerja sama, itu kan ada karakternya di situ. Nah, Ibu ingin melihat bagaimana penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran fisika. Nah, itu bisa jadi satu artikel. Nah,
Tapi dalam nanti ketika Ibu menulis, nah itu Ibu harus menggunakan citasi ya Bu, harus mengunjungi jurnal-jurnal gitu. Jadi kita nggak bisa dalam bentuk opini, pendapat kita itu nggak boleh gitu ya, karena ini artikel ilmiah. Nah itu dia judulnya, cukup spesifik saja, tidak perlu terlalu panjang. Nah ini contohnya, misalnya profil kemampuan PCK gitu ya. Oke, saya coba besarkan. Nah, ini ya, profil kemampuan PCK, penerapan lesson study, ya gitu ya. Atau tidak mau nama sekolahnya, nanti di SMA boleh, nggak usah buat SMA 1 negeri di Aceh Utara, nggak usah. Jadi dia cukup praktis aja, singkat dan praktis gitu ya. Itu jurnal lebih, kalau menurut saya sih lebih enak menulis jurnal nih daripada menulis PTK ya Ibu ya. Karena dia sangat singkat dan ringkas aja. Harus banyak sitasi di jurnal-jurnal, mengunjungi jurnal-jurnal ya. Ini. Nah, ketika judul, di bawah judul itu kan ada afiliasi ya, afiliasi institusi, nama penulis ya, harus ada nama Bapak Ibu, tapi Ibu tidak perlu membuat ini guru di SMA, tidak perlu ya, langsung aja buat namanya saja, terus tempat Ibu bekerja gitu. Jadi kebanyakan orang ada yang buat guru di SMA, dosen di SMA gitu. Itu nggak perlu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu tak. Oke, bagian pendahuluan ya. Bagian pendahuluan ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ya. Itu kadang-kadang terlalu panjang dibuat kan, tidak relevan, kadang-kadang tidak sesuai. Jadi bagian pendahuluan ini kalau bisa ya Bapak Ibu, itu harus ada memuat tentang kontribusi. Nah, kontribusi, apa sih kontribusi Bapak Ibu dari penelitian Bapak Ibu ini untuk penelitian ke depan gitu. Itu perlu dijelaskan di bagian pendahuluan. Karena kalau tidak ada kontribusi ya, maksudnya gini, tidak ada yang membedakan antara yang penelitian sebelumnya. Misalnya saran saya ya Bapak Ibu, kalau ingin membuat satu latar belakang atau pendahuluan, kita baca dulu beberapa artikel. Misal seperti tadi yang judulnya Ibu Fatima, penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran fisika. Maka kita pelajari dulu apa itu pendidikan karakter, pentingnya pendidikan karakter dalam pembelajaran fisika, terus cara menanam pendidikan karakter dalam pembelajaran fisika itu seperti apa gitu ya. Jadi kita baca beberapa artikel, kemudian kita saring, kita masukkan, kita kutip, terus dari beberapa kutipan itu kita memberikan satu kontribusi. Oh nih pendidikan karakter ini harus diterapkan dalam pembelajaran fisika secara ini, gitu ya. Nah, atau misalnya Bapak Ibu, misalnya ini kan dalam masa COVID nih, ini kan banyak sekali kendala-kendala nih. Kira-kira apa solusi Bapak Ibu supaya siswanya itu bisa belajar dari rumah, tapi dia bisa paham gitu, ya? Nah, itu bisa juga kontribusi Bapak Ibu, ya. Nah, itu lebih banyak harus banyak rujukan terkini primernya itu Bu, primer itu berarti yang utama itu dari artikel ya, bukan buku, harus dari artikel. Oke, modelnya belum bisa, masih loading ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini pendahuluannya awali dengan hal yang umum, ya. Jadi kita idealnya apa sih? Apa yang diharapkan? Pendidikan karakter ini apa yang kita harapkan? Dapat membuat siswa ini menjadi siswa yang berakhlak mulia, misalnya. Kemudian dia bisa menghasilkan anak yang cerdas secara agama gitu ya kan. Itu kita jelaskan secara umum gitu ya. Kemudian dari secara umum itu kita deskripsikan ada celah kosong gitu. Misalnya diharapkan siswa ini dapat memiliki pendidikan karakter. Namun kenyataannya ternyata siswa di sekolah masih ada yang karakternya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu masalah kan Bu, gap itu, ada gap. Ada kayak sesuatu yang kosong. Jadi sesuatu yang kosong itu kita isi dengan apa? Kita berikan, misalnya kita perlu menanamkan kepada siswa pendidikan karakter secara ini gitu misalnya. Ya, atau tentang hasil belajar misalnya. Hasil belajar selama ini di sekolah masih rendah gitu. Jadi kita apa kontribusi Bapak Ibu untuk memberikan siswanya itu supaya meningkat hasil belajarnya. Nah, itu dia ya. Solusinya apa? Itu kontribusinya. Nah, ini metodenya. Metodenya itu ada case study, deskriptif. Kalau Bapak Ibu misalnya nggak pakai instrumen,
itu bisa secara deskriptif, kayak saya tadi bilang, itu kalau penelitian itu berdasarkan observasi, kuesioner, itu masuk ke deskriptif, ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya nih ya. Di penelitian, nah ini dia. Misalnya kalau dia di metode, kalau di jurnal ya, di artikel, itu penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Kita tidak perlu jelaskan deskriptif itu apa, itu nggak perlu. Kita cukup bilang ini penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, instrumennya ini, subjeknya ini, gitu ya. Itu aja. Oke. Nah, itu dia cara kita membuat artikel ilmiah. Oke, ini saya coba. Kayak ini belum bisa loading ya. Aduh, masih lama ini. Cara pengutipannya secara Mendeley, ini kan ada yang punya Pak Afri ya. Pak Afri masih bergabung belum? Belum ya? Nah, ini coba kita lihat ini. Ini meningkatkan. Nah, di judulnya kita lihat ya. Ini meningkatkan, dalam suatu judul itu tidak boleh ada kata kerja di awal. Jadi bagusnya gimana? Peningkatan ya, tidak boleh meningkatkan. Jadi kalau kata di judul itu tidak boleh ada kata kerja. Jadi sini bagusnya apa? Peningkatan. Nah, gitu ya. Peningkatan minat belajar siswa dengan menggunakan metode Tarkubali. Kalau kita bisa ringkaskan lagi, ini punya Pak Wan Afri ya. Beliau masih ada belum ya? Ini kalau kita ringkaskan lagi, ini kalau peningkatan minat belajar siswa dengan metode Tarkur Bali itu udah selesai. Ya. Metode Tarkur Bali. Pasti orang bertanya-tanya, apa sih metode Tarkur Bali itu, ya kan? Penasaran nih. Pasti orang akan lihat artikel kita. Jadi Bapak Ibu, judulnya itu harus membuat orang tuh penasaran nih, apa sih metode itu, ya kan? Nah, ini terlalu panjang nih, tidak perlu buat di SMA-nya nggak apa-apa gitu ya, kalau kita mau ringkas gitu ya. Kalau kita mau ringkas, jadi nggak masalah dia. Nah, seperti ini aja udah bagus dia judul artikelnya. Ya, di sini ada metodenya, ada variabel yang mau kita lihat, itu minat belajar, ada nggak ini peningkatan minat belajar dengan metode ini gitu ya. Nah, ini saya kalau bisa buat nih bisa 2 judul nih masalah jadinya Bu ya. Bisa juga penggunaan metode Tarkur Bali dalam penurunan rumus fisika. Nah, itu bisa juga ya. Bisa 2 judul ini. Nah, jadinya penggunaan metode Tarkur Bali dalam penurunan itu ya. Nah, itu bisa juga. Jadi bisa 2 judul ini punya Bapak ini. Ya, jadi kita nggak perlu kalau mau buat lokasi ya bagusnya nggak usah buat aja supaya penasaran ini di mana sih, nah, supaya pembacanya penasaran gitu ya. Nah, ini dia. Jadi kalau nasional ya Bapak Ibu kalau bisa lokasinya tuh jangan dibuat, tapi cukup dibuat di bagian abstrak atau di bagian metodenya saja. Nah, ini jadi judul Pak Wan Afri ini bisa 2 judul, jadi Bapak bisa milih yang mana nih yang kira-kira yang bagus gitu ya. Nah, kemudian di pendahuluan. Nah, ini kan kalau Pak Wan Afri ini langsung menulis SMA ini. Nah, sebelum kita jelaskan bagaimana kondisi di sekolah kita, sekolah tempat Bapak Ibu mengajar, itu kita di pendahuluan tuh awali dulu dengan apa sih pentingnya minat gitu ya? Apa sih pentingnya minat? Kemudian pentingnya siswa dalam penurunan fisika itu apa sih pentingnya, kalau nggak bisa nurunin rumus fisika nanti dia nggak bisa apa gitu ya. Jadi kita jelaskan dulu idealnya apa gitu ya, ideal apa teori gitu. Nah ini kalau kebetulan ini Bu, kita coba reference. Oh Ibu Mutia belum ada Mendeley ya, coba ini. Ternyata masih loading ya, masih jalan ya Bapak Ibu. Oke. Ini pakai. Baru diinstal laptopnya jadi Aduh sayang sekali ini lambat sekali. Oke, coba kita mencoba mengutip dengan menggunakan Mendeley, tapi ini lagi jalan ya. Coba buka laptop ini aja. Ininya, speaker. Speaker. Apa itu coba. Itu masih connect nggak? Masih? Itu lagi download juga? Enggak. Coba. Biar cepat. Aduh, gimana ini?
Bentar ya. Atau mungkin ada yang sudah berhasil? Atau gimana nih? Ini masih Harusnya kan konfirmasi dulu mau pakai Mendeley, berarti kan harus menginstal Mendeley semua bapak ibunya. ini langkah-langkahnya dulu, langkah-langkahnya. Bapak Ibu ada yang sudah berhasil mendownload? Nah, atau gini aja, ini masih kira-kira masih ada waktu nggak nih? Ini pakai internet apa, Bu? Aku tadi lihat di situ. HP ya? Kalau HP dia lambat dia nih. Ini udah jam berapa nih? Jam Gimana nih? Kalau ini mati nggak ya? jangan Kak, jangan orang dosen aja lah, biar cepet. Orang dosen aja lah. Kan pakai ini wifi nih. Jurusan. Jurusan. Heeh.
terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali hari ini kita ada kurangnya. Ya namanya manusia ya Bu, ada kurangnya ya Bu. Yang inilah ternyata hari ini tidak berkenan di kita, padahal kita hari ini sudah berusaha untuk melaksanakan yang terbaik. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah nanti kita akan konfirmasi lagi. Untuk bagian berikutnya akan kita share PPT-nya ya Bu. Ya setelah ini saya share PPT-nya di grup WhatsApp. Ya, kami akhiri, terima kasih atas perhatiannya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Moderator dan tutornya. Alhamdulillah hari ini luar biasa, banyak ilmu yang didapatkan. Tidak ada kurangnya, cuman sinyal yang tidak bersahabat itu bukan kurang ya. Iya Bu, hari ini Sinyal itu bisa nggak tahu dilalui. kenapa. Baik ya Bu, terima kasih Bu Fatima, Bu Bu Asma, Nur Aini, dan Bapak yang Pak Faisal ya. Terima kasih, kami tutup ya Bu, sudah boleh live grup ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.